Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Wahyuni dari kelas 11 IPS 3 absen 09. Di sini saya ingin menjelaskan materi singkat tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dan penegakan hak-hak bangsa. Yang pertama yaitu ada pergerakan nasional. Pada abad ke-20 merupakan masa kebangkitan nasionalisme negara-negara di Asia Tenggara. Kata nasionalisme dalam sejarah pergerakan di Indonesia selalu dibatasi oleh hal-hal tertentu, seperti nasionalisme Jawa, nasionalisme Hindia, dan nasionalisme Indonesia. Dalam waktu yang bersamaan, kata Indonesia sendiri berfungsi secara simbolis dalam sejarah pergerakan nasional, yang pada umumnya disebut sebagai sejarah pergerakan nasional Indonesia. Sejarah pergerakan nasional Indonesia diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 dan diakhiri dengan pecahnya Perang Pasifik yang memulai masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Pergerakan nasional dapat dikatakan juga sebagai fenomena sejarah yang kemunculannya didorong oleh faktor internal dan eksternal yang dilandasi oleh adanya sejumlah aspek yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada aspek ekonomi. Di negara-negara yang terjajah, nasionalisme adalah suatu reaksi terhadap kolonialisme dengan sistem eksploitasi. Penjajah pada umumnya melakukan tindakan-tindakan ekonomi dan politik untuk melindungi kepentingan-kepentingan ekonominya. Upaya untuk memperoleh kebebasan bertindak yang selalu dihalang-halangi tersebut mendorong lahirnya solidaritas. Yang kedua yaitu ada aspek sosial. Pembentukan organisasi kebangsaan pada umumnya didorong adanya kepentingan sosial terhadap pemerintah kolonial dan perbedaan rasial. Dengan demikian, organisasi-organisasi ini yang dibentuk merupakan upaya meratakan jalan dalam membangun sebuah kekuatan sosial. Aspek sosial lainnya adalah tumbuhnya perbedaan sosial di kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan organisasi-organisasi nasional tumbuh cepat dengan berbagai tujuan serta kepentingannya masing-masing. Golongan bangsawan, baik yang berasal dari kalangan kerajaan di Jawa maupun yang berasal dari luar Jawa, memilih sikap ekonomi dan orientasi budaya yang konservatif serta berpandangan politik moderat. Selanjutnya ada aspek kebudayaan. Pada masa pergerakan nasional, nasionalisme masih sempit dan bersifat kedaerahan. Misalnya gerakan oleh Jong Ambon, Pasundan, dan Rukun Minahasa. Jika dilihat dari penamaannya, masih menunjukkan sifat kedaerahan dan kesukuan. Budi Utomo sendiri ketika itu masih merupakan organisasi yang dilandasi oleh kekuasaan budaya Jawa. Ekspresi dan pernyataan sikap organisasi ini terlihat bahwa Budi Utomo berusaha memelihara dan mengembangkan budaya Jawa. Namun, pandangan ini kemudian mengalami perubahan ketika mulai timbul perbedaan cara pandang terhadap kebudayaan Jawa dan kemudian yang datang dari Barat. Golongan konservatif berpendapat kebudayaan lama atau asli harus menjadi dasar untuk menghimpun seluruh rakyat. Tidak saja yang berasal dari rakyat yang mendukung kebudayaan tersebut, tetapi juga dari kelompok lain. Berikutnya ada aspek politik. Pada negara jajahan, kepentingan ekonomi dan politik saling berhubungan antara yang satu dan lainnya. Dimensi politik yang dilakukan penjajah umumnya bertujuan melindungi kepentingan ekonomi seperti monopoli dan modal kolonial yang digunakan sebagai alat kekuasaan. Selanjutnya ada periode strategi organisasi pergerakan. Yang pertama yaitu ada Budi Utomo. Pada tahun 1900-an muncul kelompok priai baru yang berpikiran maju dan memandang pendidikan ini sebagai kunci kemajuan. Kelompok ini merupakan kelompok pertama yang membentuk sebuah organisasi modern. Pada tahun 1908, Budi Utomo mendirikan
Budi Utomo didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1857 sampai 1917. Menjadi pelopor pembangkit semangat bagi terbentuknya organisasi yang menghimpun dana beasiswa untuk golongan priai Jawa rendahan agar memperoleh pendidikan barat. Sebelumnya, pada tahun 1907, Wahidin berkunjung ke Stovia, yang merupakan sekolah dokter-dokter pribumi. Di sana, ia bertemu dengan dokter-dokter pribumi dan ia juga bertemu dengan mahasiswa Stovia. Selanjutnya, ada Sarekat Islam. Pada tahun 1990, seorang lulusan Osvia yang bernama Tirto Adi Suryo meninggalkan dinasnya di pemerintahan dan beralih profesi menjadi wartawan. Ia kemudian mendirikan Sarekat Dagang Islam di Batavia dan Buitenzorg atau Bogor. Tujuannya adalah untuk membantu pedagang-pedagang pribumi dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang Tionghoa. Pada tahun 1911, berdiri pula organisasi sejenis di Surakarta. Kali ini pendirinya adalah pengusaha batik yang terkenal, yaitu yang bernama Kiai Haji Samanhudi pada tahun 1856 sampai 1959, yang diberi nama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Pada awalnya, organisasi ini adalah semacam wadah pedagang batik yang ingin bersaing dengan para pedagang Tionghoa. Di Surabaya, Sarekat Dagang Islam dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto pada tahun 1882 sampai 1934 dengan tujuan yang sama. Selanjutnya, ada aspek Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan. Sifatnya non-politik dan kooperatif. Tujuannya yaitu ada memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan cara-cara Islam dan mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pengaruh Muhammadiyah terbatas di keresidenan seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Pekalongan. Pada tahun 1925, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang Agam. Selanjutnya, ada Indis Partij. Pada tahun 1911, lahir sebuah partai politik yang diberi nama Indis Partij atau Partai Hindia. Pendirinya adalah seorang Indo-Eropa yang radikal bernama E.F.E. Douwes-Dekker atau Setiabudi pada tahun 1879 sampai 1950. Ia masih memiliki hubungan keluarga dengan Douwes-Dekker. Partai ini mensosialisasikan sebuah nasionalisme Hindia dengan menurut kemerdekaan. Dua tokoh yang lainnya yaitu ada Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Kemudian bergabung dengan Douwes-Dekker memimpin Indis Partij. Selanjutnya ada Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda yang pertama kali lahir di Indonesia adalah Trikoro Darmo. Gerakan ini didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1915. Gerakan ini dipimpin oleh beberapa tokoh muda seperti Dr. Rajiman Wiryo Sanjojo, Kadarman, dan Sunardi. Tujuan dari perkumpulan ini adalah mencapai Jawa Raya dengan memperkokoh persatuan dari para pemuda yang berasal dari Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Kata Trikoro Darmo berarti tiga tujuan mulia yang meliputi sakti, budi, dan bakti. Karena sifat gerakan pemuda ini masih sangat Jawa sentris, pemuda-pemuda yang berasal dari Sunda dan Madura merasa tidak senang. Untuk menghindari perpecahan, pada saat kongres di Solo, organisasi pemuda ini berganti nama menjadi Jong Java pada tanggal 12 Juni 1918. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.